Jikinglin menekan seseorang di atas meja dan menciumnya cukup lama, hampir menjatuhkan termos yang dibawa oleh Yang Huiking. Dengan cepat, dia mengambilnya dan menghapuskan air liur yang menempel di sudut mulutnya. Sambil tersenyum, dia menatapnya. Begitu peduli padaku. Dengan satu tangan memutar tutupnya, dia mendekatkannya ke hidung untuk mengendus. Sup tonik 10 bahan. Tiba-tiba dia mengangkatnya. Tangan di punggungnya menutup tutup termos dan membawanya pergi. Dia mengangkatnya dengan goyangan, seolah-olah mengangkatnya tinggi. Kau bilang, haruskah aku menguatkan diri? Dia langsung berjalan ke kantor, meletakkannya duduk di atas meja kerja. Dan baru saat itu Yang Huiking berhenti tertawa. Seluruh tubuhnya terasa lelah karena tertawa. Terkulai di atas meja, tetapi tetap bersikeras. Jarinya lemah hampir membuatku jatuh. Sebaiknya aku menguatkan diri. Jikinglin mendekat, berbisik di dekat telinganya. Kalau ini, keras tidak? Yang Huiking terbelalak. Kapan kau jadi keras? Hanya menciumnya sebentar. Jikinglin menggigit pipinya, meninggalkan bekas gigit, lalu mengusap bekas itu dengan jari. Dia menatap tanda merah itu sambil berkata dengan lembut. Dari pagi sampai sekarang. Dia menggigit sisi yang lain. Begitu memikirkanmu, langsung jadi keras. Bagaimana ini? Yang Huiking tentu tidak percaya. Dia meraih dan menggenggamnya, membuatnya mengeluarkan suara kesakitan. Lalu dia mulai mengelusnya dengan lembut, menantangnya. Begitu keras, begitu lama? Bukankah hampir meledak? Namun Jikinglin memegang tangannya, memintanya untuk menggenggam lebih erat. Ya, hampir meledak. Cing-cing, tolonglah, sentuh sedikit. Menatap matanya, dia berkata dengan lembut. Jangan biarkan aku meledak. Dengan menundukkan kepalanya, dia mencium. Ciuman itu sendiri membuat Yang Huiking berteriak. Dia benar-benar merindukan rasanya. Kerakusan melingkari lidahnya dengan gairah yang belum pernah ada sebelumnya. Jikinglin menjauhkan bibirnya untuk menertawakannya. Cing-cing, apa kau haus? Tangan Yang Huiking menjadi buruk, mencubit skrotumnya yang menonjol. Dia mengertakkan gigi dan meremasnya lebih erat. Dengan jujur, Terpendam agak banyak. Tolong bantu aku mengeluarkannya. mencium sudut mulutnya yang tinggi. Lidahnya berputar-putar dan cadel. Atau Anda tidak akan bisa menerimanya nanti. Namun Yang Huiking mendengarnya dengan jelas. Pipinya memerah. Menarik penisnya yang berat keluar dari resletingnya. Berkobar di telapak tangannya. Dia memejamkan mata untuk merasakan tonjolan dan denyutan di sana. Menjalankan jari-jarinya di sepanjang memar Zhang Yang. Dari atas ke akar. Batang itu menggembung lagi di tangannya. Daging lembut dari kelenjar itu tumbuh mulutnya seperti menghisapnya. Dia dengan sabar membelai bolak-balik sampai Jikinglin akhirnya menahan dengusan. Dan kemudian mengerjakannya ke atas dan ke bawah. Benda itu terlalu besar dan tangannya kecil. Dia hampir tidak bisa membungkus panasnya yang kental. Tangannya berkeringat. Benda itu semakin keras tanpa terlihat lembut. Dia mengempis. Sedang naik, Jikinglin bergegas untuk menyenangkan. Nafsu pada pria itu kata-kata baik apa yang ingin diucapkan. Bagus, Emily. Sedikit lagi. Ciumlah kening dan dagunya dengan kelembutan yang tak terbatas. Dia tidak tahan melihatnya seperti ini. Begitu nada suara lembut untuk kelembutan. Dia tidak bisa membantu. Pergi untuk menggosok telur yang lembut itu. Main-main juga melempar bola seperti melempar benda itu. Jikinglin mati menggigit bahunya. Melambat selama setengah hari sebelum mengertakkan gigi. Anda tidak akan memiliki mainan jika Anda memainkannya. Yang Huiking berusaha keras. Ibu jari dan telunjuknya berputar-putar ke atas dan ke bawah. Ketiga jarinya dengan lembut membelai dan berputar-putar di bagian atas. Dan dengan lembut dan perlahan membelai ke bagian bawah. Dia mengikuti irama napas panjangnya. Jangan berikan rasa sakit dengan ringan menggantungnya. Jikinglin meraih tangannya untuk tidak bergerak lagi. Menatap kebenciannya. Anda bermain piano dan meniup ayam, dan hanya melakukan setengahnya saja. Jepit putingnya melalui bajunya. Emily adalah seorang yang layu. Dia menjerit. Payudaranya berdiri dengan lembut. Seperti bunga teratai yang mekar dan berputar-putar di atas air. Tangannya terus bergerak. Dan yang bisa dilihatnya hanyalah gaun yang menggembung.
Kelima inderanya berkumpul dalam indera praba. Dan ia bahkan dapat merasakan sedikit goyangan dari daging payudara yang meluncur turun dari ujung jarinya. Dia melingkarkan lengannya di pinggang pria itu yang ramping. Apakah Anda selalu ingin berada di sini? Kalau tidak, mengapa dia menipunya? Tapi dia tidak memiliki sedikit pun rasa malu karena kebohongannya terungkap dengan benar dan sangat mendominasi. Senyum buruk dan muncul di bibirnya. Menghisap jeli seperti berisi daging bibir yang melenting. Sengaja mengeluarkan suara, menyeruput yang membuat orang melamun sebelum berkata, "Dam." Ya, di sini, di atas meja ini. Kata-kata itu larut di ujung lidahnya lagi. Dan kalau bukan karena bibir dan lidahnya yang rapat, ia tidak akan mampu mengenali kata-kata itu. Kamu menenggelamkannya dengan baik. Seolah-olah ada tombol yang dibalik. Sedikit cairan basah yang keluar dari bawahnya. Omongan kotor pria itu sesekali membuat hati berdebar. Kakinya yang tak bertulang tergantung di pinggangnya. Juga ingin menikmati permainan. Setelah ciuman, dia meniup telinganya. Kalau begitu, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Ji Qinglin mengangkat alisnya ke arahnya, membuka beberapa kancing kerah bajunya, dan meletakkan 2 jari di antara kedua payudaranya. Mendorong orang itu perlahan-lahan ke atas meja. Wajah Yang Huiking dipenuhi kilau merah muda. Matanya mengikuti tangannya saat dia membuka kemejanya ke bawah. Mendarat di perut yang tegas. Tatapannya serakah dan tak terselubung. Dan Ji Qinglin merasakan suaranya terbakar. Terikat oleh kakinya, dia hampir jatuh di atasnya dengan goyah. Tangannya bertopang di tepi meja yang tersangkut di pinggangnya. Telanjangi dirimu sendiri. Yang Huiking tersenyum. Dia sangat pandai menggoda hari ini. Tangannya turun dari tulang selangkanya. Perlahan-lahan mengangkat ujung blusnya. Dan warna putih salju menyebar di bawah matanya. Dia baru saja menyentuh tangannya dan tahu bahwa orang ini mengenakan pakaian dalam yang sama seperti terakhir kali hari ini. Tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah saat melihatnya. Tali tipis tersangkut di tulang rusuk di bawah payudara. Dan kain kasa bertekstur, seperti kelopak bunga menutupi daging payudara. Yang berbentuk segitiga kecil hanya menutupi putingnya saja. Ia sengaja menyenggol jepitan berbentuk kupu-kupu di bagian tengahnya. Ini dia Anda membatalkannya. Dia menunduk dan menggigit payudara kirinya. Mulutnya cadel. Belum terpecahkan. Dengan menghisap korset secara keras, kain tipis itu basah oleh air liur dalam beberapa saat. Rok itu terasa lengket dan tidak nyaman di kulitnya. Tetapi dia merinding. Beberapa kali diputar dan rok pendek itu memudar sampai ke lekukan kakinya. Kakinya berdiri di lantai, dan mereka berdua menjepit tubuh bagian bawah mereka di tepi meja, tanpa mengetahui siapa yang menggesek siapa. Suara air berdesir. Ji Qinglin masih terkubur di dalam daging dadanya. Satu tangan membuka celananya, memegang tongkatnya di lubangnya. Lapisan demi lapisan daging lembut menghampirinya, dan butuh banyak tenaga untuk menerobos lingkaran berat itu ke tanah bunga persik. Berbaring di sana di dalam keheningan untuk waktu yang lama. Sebelum mulai berkedut, urat-urat di dahinya menonjol. Sebuah suara keluar dari tenggorokannya, meremas daging pantatnya, dan membantingnya ke dalam lagi. Kok bisa kencang lagi setelah beberapa hari tidak menyentuhnya? Dengan sebuah tendangan keras dan terobosan keras, sang jenderal dengan gagah berani langsung menghantam ke tengah. Saya akan memberi Anda kelonggaran hari ini. Dia menyudut lagi pada daging dinding yang lembut, menggesek lekukan di sana. Lembut di luar dan di dalam, dan di atas dan di bawah. Membiarkan dia menyentuhnya membuatnya tak bertulang. Tidak menginginkan apapun selain jatuh lemas di atas rasa manis yang hangat dan lembut. Kelembutan putih itu naik dalam gelombang, bergoyang saat dia mendorongnya ke depan. Tidak mundur jauh sebelum dia meraih kakinya dan menyeretnya ke belakang. Menelan benda raksasa itu sendiri. Daging di mulut vaginanya menyusut. Cairan basah di dalamnya berputar lagi. Keringat menetes dari dahinya ke punggung kecilnya, bercampur dengan cahaya yang merembes dari pori-porinya. Dia menjadi licin, tidak bisa bangkit, mengangkat dan menekan kaki ke bawah. Untuk pertama kalinya hal ini terasa kasar baginya. Gerakan persetubuhan terlihat jelas.
Vagina merah muda itu menelan benda ganas dan kerasnya, mengeluarkan lendir putih dengan pemompaan. Mata merah Ji Qinglin. Benda ini ternyata sangat rapuh, bulat kecil, memakan seluruhnya. Labia itu terbuka dengan lembut, berubah menjadi merah tua karena nafsu. Dia tidak dapat berpaling lebih lama lagi, dan menutup matanya untuk sebuah usapan cepat. Yang ia dengar hanyalah suara rintihannya yang seperti merintih dan gemericik air yang tak henti-hentinya. Membenamkan kepalanya untuk membungkamnya. Dia bahkan tidak bisa mendengar lagi. Lidahnya bergerak, mengisap dan mengisap. Berhentilah berteriak. Telapak kakinya terbakar. Tapi saya tidak mengira itu dia yang pertama. Tidak mengontrol semua tembakan di dalam. Tebal dan banyak. Perutnya di bawah tonjolan. Tegangan di tubuhnya terengah-engah untuk sementara waktu. Hanya untuk membalikkan orang itu berlutut. Air mani jatuh di atas meja. Mulut kecil meludahkan susu seperti sedikit pelepasan. Di bawah tubuh itu sulit lagi. Posisi ini untuk masuk. Yang Hui Qing hampir tidak berlutut. Dan dililitkan di dadanya. Ada sesak napas. Kenapa lagi? Mencium bagian belakang lehernya. Melihat pinggangnya bergoyang dan pantatnya berputar. Tulang-tulang Ji Qinglin terasa geli. Tidak, posisi ini juga tidak bisa dilihat. Menahan semburan di tubuhnya, menggigit daging tulang punggungnya. Dia juga tidak menyembunyikan suaranya. Mengambil napas panjang sebelum berkata padanya. Tidak bermain dengan baik. Ayo, lakukan lagi. Mereka berdua pergi ke rumah, yang pagi-pagi sekali pada malam tahun baru. Hadiah tahun baru semuanya disiapkan oleh Ji Qinglin, diisi dengan sepatu bot. Yang Hui Qing menyapu sebelum naik ke mobil. Semua kemasan merah besar. Menggoda. Jika Anda tidak tahu lebih baik, Anda akan mengira itu adalah kunjungan balasan merah seperti itu. Pembicara tidak memiliki hati, pendengar memiliki niat. Ji Qinglin ingat untuk kembali ke pintu hanya dengan asal-asalan membawa 2 tas barang. Ketika saya pertama kali menikah, saya benar-benar tidak memikirkannya. Berpikir bahwa jika saya bisa menjalani kehidupan yang baik, tanpa mengganggu satu sama lain, saya akan bersyukur. Tapi sekarang saya tidak sabar menunggu Yang Hui Qing bertanya lebih banyak. Jika tidak ada yang lain, pria itu bisa pergi 3 atau 4 hari, tanpa satupun pesan WeChat. Jika dia tidak pulang tepat waktu dari tempat kerja setiap malam, saya khawatir saya tidak akan bisa bertemu dengannya selama sehari. Sesekali pergi keluar untuk menghadiri pesta makan malam untuk minum-minum. Berinisiatif melaporkan. Dia juga menyalakan 3 kata tahu. Tidak takut dia berbohong. Pada akhirnya, karena dia terlalu percaya diri. Atau, dia tidak terlalu menaruh hati padanya. Yang Hui Qing tidak menemukan alasan untuk diamnya. Hanya saja jika dia bangun terlalu pagi, orang ini menyebarkan nafas bangun. Dia menatapnya 2 kali dan mengabaikannya. Jari-jarinya berderak saat dia mengirim WeChat dengan Sun Qian. Sun Qian iri padanya. Dan Ji Qinglin pengantin baru madu manis. Sepanjang hari memuji kulit Yang Hui Qing semakin bagus. Putih telur seperti halus dan cerah. Berteriak beberapa hari untuk menemukan pacar anjing serigala kecil. Secara mengejutkan benar-benar menemukan pacar anjing serigala kecil. Atau hanya pergi ke perguruan tinggi saudara laki-laki. Penuh vitalitas. Sebelum Sun Qian mengiriminya foto. Tidak seperti anak laki-laki muda sekarang yang menyukai Burberry, Gucci, kaki Balenciaga. Kalungnya hanya memakai chrome hearts. Rambutnya yang pendek dan bersih sangat menyegarkan. Sun Qian menghela nafas bersamanya. Anak muda yang energik dan rakus akan seks. Tidak cukup tahu. 3 atau 4 kali semalam. Dia adalah tulang tua yang tidak bisa mengatasinya. Sakit punggung hari ini. Tetapi juga berpura-pura baik-baik saja untuk pergi ke rumah nenek. Yang Hui Qing tiba-tiba menyadari bahwa Ji Qinglin tidak serakah. Biasanya hanya sekali. Dan hanya 2 kali ketika dia bersemangat. Dia sepertinya hampir 30. Diam-diam mengangkat matanya untuk melihat tekanan rendah. Ekspresinya samar. Dan dia kembali dalam ekspresi penolakan.
Sun Qian masih berbicara panjang lebar. Kata-kata anjing serigala kecil dan indah. Sepanjang hari menempel padanya. 10 menit sekali bayi dalam keadaan apa? Kram menstruasi. Diketahui memberinya teh jahe gula merah rebus. Pasta bayi hangat. Tetapi juga memberinya gosokan perut. Sekarang anak laki-laki sudah pintar. Zaman terus berkembang, pria semakin perhatian. Yang Hui Qing merasa tidak enak dan mengeluarkan suara iri dengan ekspresi mata berbentuk hati. Tiba-tiba, ponselnya ditarik, membuatnya terkejut. Begitu dia sadar, dia segera berusaha merebutnya kembali. Tetapi Ji Qinglin menahannya dengan satu tangan dan mengangkat ponsel dengan tangan yang lain. Dia mengerutkan kening saat membaca pesan di layar. Wajahnya berubah gelap, seolah bisa meneteskan tinta. Dia masih berpikir tentang mengapa dia sama sekali tidak melihatnya dan hanya fokus pada obrolan. Dia tidak menyangka mereka sedang membahas berapa kali seorang pria bisa melakukannya dalam semalam. Dengan marah, dia menggigit gigi belakangnya, lalu menggenggam tangannya dan beralih mencubit pinggangnya dengan kekuatan yang tidak main-main. Membuatnya benar-benar mengeluarkan suara kesakitan. Iri? Dia melemparkan ponsel ke pelukannya, mengenai dadanya. Yang Hui Qing merasakan sakit samar di dadanya. Kepalanya berputar. Tidak tahu bagaimana menjelaskan. Dia kemudian menatapnya dengan dingin. Tidak cukup? Ingin anak anjing yang garang? Dia benar-benar marah sampai seluruh tubuhnya terasa sakit. Dia bahkan belum berusaha keras. Tapi dia sudah mengeluh sakit, membuatnya semakin jengkel. Dia merasa peduli dan khawatir akan kelemahan Yang Hui Qing. Berpikir bahwa 3 atau 4 kali seminggu sudah cukup untuknya. Namun, dia malah merasa cemburu. Karena Yang Hui Qing mengagumi anak anjing garang yang bisa melakukannya 3 atau 4 kali semalam. Dia merasa ingin melemparnya keluar dari mobil. Yang Hui Qing membutuhkan waktu lama untuk berani berbicara. Tidak ada. Dia tidak menatapnya, memalingkan wajahnya keluar jendela, dan menggeram dengan suara rendah. Diam! Yang Hui Qing menggigil dan menjauh ke tepi pintu, menjaga jarak darinya. Dia ingat pernah ditanya oleh Yang Huixi tentang bagaimana dia menghadapi Ji Qinglin saat marah. Saat itu, dia sudah berpikir lama, tetapi tidak bisa mengingat seperti apa sebenarnya Ji Qinglin saat marah. Sepertinya, satu-satunya kali dia marah adalah ketika baru menikah. Saat dia berkeluyuran dan menyebabkan masalah dalam keluarga. Sejak itu, dia tidak pernah berbicara keras padanya lagi. Menangis? Saat itu, dia benar-benar menangis karena ketakutan dan berhasil melewatinya. Namun, Yang Huixi hanya menggelengkan kepala mendengar penjelasannya. Nani? Ini bukan kemarahan. Kau belum melihat Ji Qinglin benar-benar marah. Dia benar-benar seperti Raja Neraka. Ketika marah, bisa membuat orang ketakutan. Bukan hanya kamu, Jiang Fang saja waktu remaja pernah sampai menangis karena takut padanya. Jadi, apakah yang terakhir tidak dianggap marah? Apakah kali ini benar-benar marah? Apakah menangis kali ini ada gunanya? Yang Hui Qing merasa hatinya berat, gelisah melihat dadanya bergerak naik turun karena marah. Akhirnya, dia tidak berani mengucapkan kalimat, "Kenapa kau melihat ponselku?" Ketika mereka sampai di rumah Yang, dia langsung melangkah masuk. Tidak hanya tidak membukakan pintu untuknya, tetapi juga meninggalkannya di luar. Yang Hui Qing merasa frustrasi dan menggaruk kepalanya. Bertanya-tanya bagaimana harus menghadapi situasi ini. Sepertinya memang ada nada yang meremehkannya, karena usianya yang lebih tua. Seolah-olah dia merasa tidak memadai. Demi langit dan bumi, dia tidak berpikir begitu. Hanya mengagumi kemampuan anak anjing garang saja. Dia benar-benar ingin melompat dan memeluknya sambil mengomel. "Sayang, kamu yang terbaik." Atau, "Sayang, jangan marah ya." Namun, Yang Tong sudah berlari mendekatinya untuk menjemput. Menggandeng lengan adiknya dengan perlahan, Yang Tong berkata dengan suara pelan,
Kenapa Ji Qinglin terlihat tidak senang? Yang Hui King melihat jarak mereka yang cukup jauh, lalu berbisik pelan. Dia marah karena aku. Yang Tong terbelalak seolah mendengar sesuatu yang mengejutkan. Saudara perempuan, kau? Saudara perempuan kau? Menyadari suaranya terlalu keras, dia menutup mulutnya. Saudara perempuan, kau sudah selesai. Meskipun Ji Qinglin marah, dia tetap memberi Yang Hui King banyak penghormatan. Saat mereka duduk ngobrol, dia memberikan stroberi, mengulurkan gelas, dan menawarkan tisu. Sangat perhatian. Di meja makan, dia terus menyuapinya makanan. Bahkan ketika dia berpura-pura batuk, dia masih mengusap punggungnya. Yang Tong menggigit sumpitnya dan melamun. Tidak bisa melihat bahwa Ji Qinglin marah karena saudara perempuannya. Dia pasti terlalu cemas dan berlebihan. Namun, hanya Yang Hui King yang tahu bahwa selama dia melakukan semua itu, Ji Qinglin tidak pernah menatapnya. Sejak keluar dari mobil, dia tidak memberikan satupun tatapan. Setelah makan siang, mereka pamit. Karena makan malam pada malam tahun baru tetap di rumah Ji Qing. Yang Hui King mencoba meraih tangannya. Dan di depan keluarga Yang, dia dengan mudah menggenggamnya, membukakan pintu mobil untuknya. Tetapi wajahnya tetap menghadap ke arah ayah dan ibu Yang. Papa, Mama, kami permisi dulu. Akan datang lagi untuk memberi salam pada hari kedua tahun baru. Mobil melaju dengan stabil sejauh setengah mil. Yang Hui King mengamati ekspresi Ji Qinglin. Melihat dia menutup mata dan bersandar di bantal leher. Dia dengan perlahan menggeser tangannya mendekat, sedikit demi sedikit. Dia merasa seolah sedang berbuat jahat, tak berani bernapas. Saat merasakan suhu di tangannya, sudah hampir siap menggenggamnya. Namun, dia menarik tangannya kembali dan berpelukan, berpura-pura tidur. Yang Hui King merasa kesal, sengaja menghembuskan napas dengan keras, membuat rambutnya di dahi mengembang. Dia tidak berani mengutuknya keras-keras, tetapi dalam hati dia sudah mencaci makinya habis-habisan. Pelit, muka hitam, raja neraka yang hidup. Bahkan jika dia salah, dia benar-benar menyebalkan. Itu hanya perjudian. Siapa yang tidak pernah berjudi sebelumnya? Dia banyak bergerak, mengambil bantal di belakangnya dan menghancurkannya di tengah-tengah keduanya. Sebagian besar menimpanya. Membalikan badannya, seluruh badannya menghadap ke jendela. Hanya sebentar menulis, "Saya marah," dalam 4 kata besar di punggungnya. Ji Qinglin membuka matanya dan menyingkirkan bantal itu. Melihat orang kecilnya menyusut di dekat pintu, menyipitkan matanya, dan mengabaikannya. Kali ini tidak mudah untuk dibujuk olehnya. Bahkan jika dia tidak tertarik dengan urusannya sendiri. Bahkan jika dia diam-diam menamparnya beberapa kali. Kemampuan seksual seorang pria tidak boleh dipertanyakan. Itu adalah masalah martabat. Tidak mau memikirkan sekali dia lemas tidak mungkin. Dia ingin 3 atau 4 kali dalam semalam. 5 atau 6 kali bisa. Tapi tubuh kecilnya tidak tahan. Dia tidak mempertanyakan dirinya sendiri, tapi malah mempertanyakannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Jika ada orang yang melihatnya, mereka akan menemukan bahwa rambutnya sedikit lebih tegak. Sopir mobil yang mendengar suara gaduh mereka sejak pagi kini melihat sang nyonya kecil marah sambil melempar bantal. Sementara mereka duduk seolah-olah ada galaksi yang memisahkan di antara mereka. Dia tidak berani mengeluarkan suara. Ingin mempercepat laju mobil agar cepat sampai di jalan lingkar 2. Tetapi juga ingin mobil tetap stabil, tanpa guncangan sedikit pun. Jika tidak, Ji Qinglin pasti akan melampiaskan kemarahan itu padanya. Dengan AC yang disetel 25 derajat, dia sudah berkeringat deras karena cemas. Tepat saat itu, sekelompok orang dari militer datang ke rumah 4 penjuru untuk memberi salam tahun baru dan bertemu langsung dengan Ji Qinglin dan Yang Hui King. 4 atau 5 orang berpakaian rapi. 2 di antaranya adalah kolonel yang baru naik pangkat dalam beberapa tahun terakhir. Ji Qinglin segera menghalangi Yang Hui King di belakangnya dan menyapa orang-orang yang ada di depan. Pak Xu, Pria berwajah persegi itu berusia lebih dari 60 tahun. Berpangkat jenderal. Tersenyum sambil menepuk bahu Ji Qinglin. Kamu sekarang sibuk dengan bisnis. Sudah lama tidak bertemu. Dia berkata sambil tertawa kepada kolonel di sampingnya.
Dulu waktu kecil, dia seperti Raja Huru-Hara. Kolonel itu mungkin tidak mengenali Jiking Lin, tetapi tidak ingin berpura-pura akrab. Jadi dia hanya mengikuti alurnya. Tak kira tahu kamu adalah cucu Jenderal Qi. Jiking Lin menatapnya sejenak dan dengan sopan mengangguk. Orang yang dipanggil Pak Su itu kemudian melihat Yang Huiking yang hanya terlihat kepalanya di belakang Jiking Lin. Lalu bertanya kepada Jiking Lin. Bagaimana dengan mertuamu? Jiking Lin mengangguk. Baik, baru saja dari sana. Baru selesai makan siang. Orang itu mengangguk dan menepuk bahu Jiking Lin. Setelah tahun baru, kami menunggu kabar baik darimu. Setelah mengucapkan itu, dia tertawa riang dan melangkah pergi. Dua kolonel muda yang tertinggal sedikit melirik ke arah Jiking Lin. Dia semakin menghalangi Yang Huiking. Setelah mereka pergi, Yang Huiking mendengus kesal dan melepaskan lengannya. Kenapa dia tidak menggenggam tangannya? Bahkan menarik lengannya saja tidak. Benar-benar membuatnya marah. Dia melangkah cepat ke depan, merasa seolah-olah ingin menjauh darinya sejauh 5 meter. Untungnya, begitu Song Qin melihat Yang Huiking, dia segera menariknya ke dapur, berkata bahwa saat tahun baru, dia harus membuat beberapa pangsit sendiri, agar tahun depan berjalan lancar. Yang Huiking sama sekali tidak tahu cara membuat pangsit. Dia hanya menempelkan 2 lembar kulit pangsit dengan cara yang tidak rapi, sehingga terlihat lemas di atas papan. Hal ini membuat Song Qin dan beberapa tante tua tertawa terbahak-bahak. Dia merasa sedikit malu, mengusap wajahnya dengan punggung tangan dan menyisir rambut yang menghalangi pipinya. Dengan patuh, dia berjalan ke arah Song Qin. Bu, ajari aku. Akhirnya dia tidak berhasil membuat beberapa pangsit yang layak. Jadi dia cepat-cepat melarikan diri dari dapur. Jiking Lin sedang bermain catur dengan ayahnya. Dan ketika mendengar langkahnya yang agak cepat, dia berpura-pura melihat keluar jendela dan mengangkat wajahnya untuk meliriknya. Dia terkejut melihat tepung menempel di pipi dan hidungnya. Sementara itu, Jiking Lin menepuk-nepuk papan catur. Giliranmu, ngapain tertawa bodoh sambil pegang bidak, cepat main. Akhirnya dia tidak berhasil membuat beberapa pangsit yang layak. Jadi dia cepat-cepat melarikan diri dari dapur. Jiking Lin sedang bermain catur dengan ayahnya. Dan ketika mendengar langkahnya yang agak cepat, dia berpura-pura melihat keluar jendela dan mengangkat wajahnya untuk meliriknya. Dia terkejut melihat tepung menempel di pipi dan hidungnya. Sementara itu, Jiking Lin menepuk-nepuk papan catur. Dia terlihat seperti anak kecil. Lalu dia berteriak ke arah Jiking Lin. Qing Lin, kamu jangan menggertak menantu perempuanmu. Gertak dia dan aku akan menghajarmu. Jiking Lin tidak mengangkat kepalanya, hanya mengangguk sedikit. 1 piring besar pangsit telah siap, sementara beberapa pangsit yang dibuat Yang Huiking diletakkan terpisah. Song Qin mengambil sepasang sumpit dan menyuapkan semuanya ke Jiking Lin. Kamu harus makan pangsit yang dibungkus oleh istrimu. Jiking Lin mengambil 1 pangsit, memeriksa dengan saksama, lalu membaliknya untuk melihat dari sisi lain. Dia melirik ke arah kepala orang yang bersembunyi seperti burung unta di sampingnya. Sejelek ini bisa dimakan, ya? Dia mendapatkan sumpit Song Qin, dan kakinya diinjak-injak dengan penuh semangat. Selusin pangsit yang tidak terlihat seperti pangsit berakhir di perut Jiking Lin. Pukul 11 di halaman kembang api. Jiking Lin berdiri di bawah beranda, dengan bayangan gelap yang panjang. Lihatlah, mata Yang Huiking yang cerah menatap percikan api yang berterbangan. Ledakan di udara meledak, warna yang sangat menyilaukan, menerangi seluruh halaman. Dia melangkah keluar ke beranda dan masuk ke dalam cahaya, memeluknya dari belakang. Meskipun ada suara bising yang tak henti-hentinya dari samping, Yang Huiking mendengarnya. Qing Qing, selamat tahun baru.